Sudah ratusan triliun rupiah habis. Namun, apa hasilnya untuk rakyat? Katanya kebanggaan nasional. Tapi faktanya, siapa yang tersenyum di atas derita utang ini? Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sekarang berubah jadi simbol ketidakcepatan pembangunan. Proyek yang digadang-gadang jadi legasi pemerintah sebelum era Prabowo malah meninggalkan jejak masalah yang tak kunjung usai. Dari pembengkakan biaya, utang yang menggunung, hingga dugaan penyelewengan yang menyeret nama besar di pusat kekuasaan. Dan hari ini, kita bongkar satu persatu jejaknya. Proyek WUS dulu dibanggakan sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Tapi begitu angka investasinya dibuka, publik cuma bisa geleng kepala. Nilainya mencapai 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 120 triliun rupiah. Angka yang fantastis untuk jarak 142 km dari Jakarta ke Bandung. Dibandingkan dengan Arab Saudi yang membangun kereta cepat sepanjang 1.500 km dengan biaya lebih rendah, hanya 7 miliar dolar saja atau 116 triliun rupiah. Di sana, kereta cepat menghubungkan Laut Merah sampai Teluk Arab, menembus gurun, melintasi pegunungan. Tapi kereta cepat Arab Saudi biayanya masih kalah besar oleh WUS yang cuma dari Halim ke Tegalega. Apakah kita begitu hebatnya sampai biaya pembangunan di negeri sendiri lebih mahal dari negara gurun? Atau ada yang salah dengan perhitungan di awal proyek ini? Dari mana semua uang itu datang? Jawabannya dari utang. Sekitar 75% dana proyek WUS dipinjam dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Kelihatannya kecil, tapi untuk pinjaman ratusan triliun, bunga 2% itu adalah mesin uang yang tak pernah berhenti untuk pihak peminjam. Dan yang lebih menyakitkan, bunga itu jauh lebih tinggi dari penawaran Jepang pada tahun 2015 yang cuma 0,1% per tahun. Kalau saja pemerintah waktu itu tidak tergesa-gesa dan lebih bijak menghitung risiko, kita tak akan terjebak dalam utang yang begitu berat. Tapi faktanya, proyek ini tak hanya membawa utang, melainkan juga membawa pembengkakan biaya atau cost everrun senilai 1,2 miliar dolar tambahan. Artinya ada lubang baru dalam keuangan negara. Fakta baru yang mengejutkan muncul dari pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah mengatakan dalam 1 tahun operasional saja WUS sudah merugikan negara sebesar 4,1 triliun rupiah. Dan di semester pertama tahun berikutnya rugi lagi 1,6 triliun rupiah. Jadi bukan kereta cepat transportasi, tapi kereta cepat yang membakar uang. Bayangkan, setiap kursi penumpang WUS sepertinya berisikan beban utang. Setiap perjalanan WUS bukan keuntungan yang bergerak, tapi angsuran yang berlari. Pertanyaannya sekarang, siapa yang membayar utang itu? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang WUS. Katanya, Badan Investasi Negara alias Danantara yang akan mengambil alih pembayarannya. Di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya
udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Tapi, bukankah uang Danantara itu juga berasal dari dana publik? Lagi-lagi, rakyat secara tak langsung yang menanggung beban itu. Kalau begini caranya, apa bedanya dengan mencuci nama? Tapi, beban tetap di tempat yang sama. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku pemerintah masih mencari jalan keluar untuk membayar WUS. Ada opsi untuk menggunakan dana negara. Ada juga opsi untuk menyerahkan semua kepada Danantara. Iya, benar sekali. Kami terus berkoordinasi beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta Bandung WUS yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya. Semuanya masih mengambang. Tapi pertanyaan yang sederhana, mengapa proyek sebesar ini tidak memiliki skema pembiayaan yang jelas sejak awal? Mengapa keputusan-keputusan besar di era sebelum Prabowo terlihat tergesa-gesa, seolah tak ada kajian mendalam? Kejanggalan WUS membuat Mahfud MD angkat suara. Ia menyebut sejak awal proyek WUS sudah penuh keanehan. Ada kontrak yang dialihkan secara mendadak dari Jepang ke Cina. Ada pejabat yang diberhentikan karena menolak. Dan ada dugaan markup biaya yang tidak masuk akal. Menurut Mahfud, proyek ini tak cukup diselesaikan dengan politik. Harus juga dibawa ke jalur hukum. Karena ketika rakyat dibebani utang, maka keadilan tidak boleh tertutup rapat di antara meja-meja kekuasaan. Akibat polemikus yang berkepanjangan, nama-nama besar mulai tersebut. Mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Disebut sejumlah pihak harus dimintai keterangannya oleh KPK. Karena, kata Buniani, ada perbedaan biaya per kilometer yang janggal. Di Cina, biaya pembangunan hanya 17 sampai 18 juta dolar per kilometer. Di Indonesia, 52 juta dolar per kilometer. 3 kali lipat lebih mahal. Luhut sendiri pernah mengaku, saat ia mengambil proyek ini, kondisinya sudah busuk. Pertanyaannya, jika memang sudah busuk, mengapa proyek ini masih dilanjutkan? DPR melalui Komisi 3 menilai perlu adanya penyelidikan yang serius. Mereka mendukung KPK untuk mengusut tuntas dugaan markup dan penyelewengan anggaran WUS. Pesannya jelas, siapapun yang terlibat, baik dari pemerintah, BUMN, maupun swasta, semua harus diproses tanpa pandang bulu.
KPK tak boleh takut dan publik tak akan diam. Jangan lupa, sebelum semua ini terjadi, sudah ada suara yang memperingatkan. Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan era itu, pernah berkata secara gamblang bahwa proyek kereta cepat tidak berkeadilan. Tapi suara Jonan diabaikan dan tak lama kemudian Jonan dipecat. Jonan menolak penggunaan dana APBN. Jonan menegaskan bahwa jarak Jakarta-Bandung terlalu pendek untuk kereta cepat. Tapi suara Jonan tenggelam dalam gemuruh proyek yang sudah disetujui. Kini, apa yang dulu ditolaknya terbukti jadi beban negara. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan siapa yang akan diminta pertanggungjawaban atas utang ratusan triliun ini? Proyek WUS pernah disebut simbol kemajuan. Tapi bagi sebagian orang, WUS juga simbol ketidakjujuran dalam pengelolaan proyek negara. Di era pemerintahan Prabowo, publik tak lagi bisa dibuai oleh narasi kebanggaan tanpa hitungan. Utang adalah fakta, dan fakta tak bisa dipercepat seperti kereta. Pada akhirnya, biar publik yang menilai siapa dalang dibalik proyek janggal WUS saat ini. Klik like, komen, dan share agar bisa terus mengikuti perkembangan polemik WUS, sekaligus menjadi bagian dari Bicara Bangsa.